Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total ya, potensi kurang 300 T. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya, illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah, dan yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter, dan di tempat-tempat smelter itu sebagaimana kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari 6 smelter dan barang-barang yang disita mendekati 6 sampai 7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang monasid itu 1 ton itu bisa ratusan ribu dolar, ya. $200 monasid, padahal total diketemukan limbahnya puluhan ribu ton, mendekati 40.000 ton. Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total ya, potensi kurang 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, ya, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini, dan ke depan berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Jadi saya sampaikan penghargaan kepada Jaksa Agung, semua petugasnya, pada pejabat-pejabat semuanya. Ini suatu bukti bahwa pemerintah serius, kita bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak peduli siapa ada di sini. Saya kira itu dari saya, ya. Investasi yang membanggakan, saya minta diteruskan, ya. Siap. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ada jalannya seperti
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan bernilai strategis. Namun menurutnya potensi kekayaan tersebut sejak lama menarik perhatian kekuatan asing. Prabowo menyebut hingga saat ini masih ada praktik pengambilan dan penyelundupan kekayaan alam yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Prabowo menilai pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prabowo berharap agar kekayaan alam Indonesia dapat dikelola secara berkelanjutan demi pembangunan nasional. Prabowo menyebut kekayaan tersebut merupakan modal penting untuk mewujudkan negara yang maju dan sejahtera. Kekayaan alam kita sangat besar, ratusan tahun. Nusantara ini selalu diganggu, diinvasi oleh kekuatan-kekuatan asing. Mereka ke kita untuk mengambil kekayaan kita. Sampai hari ini, sampai detik ini, masih banyak kekayaan kita yang dicuri, yang diselundupkan, yang diambil oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa untuk tidak menarik anggaran makan bergizi gratis yang tidak terserap. Pasalnya, hingga saat ini penyerapan anggaran MBG sudah membaik. Luhut juga meminta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk memaksimalkan serapan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah. Menurut Luhut, serapan anggaran yang baik bisa menggerakkan perekonomian di daerah. Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik, dan itu akan terjadi penyebaran. Dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah. Karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah. Kementerian Keuangan memastikan adanya percepatan signifikan dalam proses realisasi anggaran program makan bergizi gratis. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bakti menyebut penyerapan anggaran dari Agustus ke September meningkat 3 kali lipat akibat adanya perbaikan proses administrasi di Badan Gizi Nasional. Menurut Prima, pemerintah telah mengubah mekanisme pencairan dana MBG yang semula menggunakan sistem reimburse menjadi sistem pencairan langsung berdasarkan perencanaan kebutuhan 10 hari. Langkah ini diambil setelah evaluasi menunjukkan bahwa sistem reimburse memperlambat realisasi anggaran. Kini BGN cukup mengajukan rencana kebutuhan untuk 10 hari ke depan dan Kemenkyu akan langsung mencairkan dananya sesuai kebutuhan tersebut. Juni, Juli, Agustus. Terus Agustus ke September ini naik 3 kali lipat. Kenapa? Dari bulan September, Agustus ke September tuh naik 3 kali lipat realisasinya. Angkanya 3 kalinya naik dari... Angkanya bentar, gua kagak suka ngapelin angka-angka. Dari bulan sebelumnya. Dari bulan Agustus. Ya, makanya ini good news-nya ya. Jadi ini berarti proses yang ada di BGN sudah semakin baik. Ya, sementara itu pasca maraknya kasus keracunan massal di Indonesia akibat makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional menerapkan aturan ketat bagi belasan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Saat ini ada 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Indonesia dan dalam pengawasan ketat. Badan Gizi Nasional juga melakukan pelatihan kepada ratusan SPPG agar menerapkan kehigienisan serta pengelolaan makanan. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga sudah menggunakan 50 triliun rupiah untuk Jawa Barat pada tahun 2026 guna program makan bergizi gratis. Jawa Barat sendiri menjadi provinsi paling besar menerima anggaran MBG dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Menurut Badan Gizi Nasional, dengan anggaran besar tersebut diharapkan dapat mendapatkan manfaat terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Oke, soal keracunan kami tetap siagakan, tim kami ada
tim investigasi untuk keracunan MBG dari Badan Gizi Nasional juga sudah melakukan upaya-upaya investigasi dan tentu itu tetap jalan. Kemudian juga melakukan langkah-langkah perbaikan di lapangan. SOP-nya akan diperbaiki dan kami sudah mengeluarkan beberapa surat edaran untuk optimalisasi tersebut. Ini bagian lain yang harus kita persiapkan secara paralel sehingga nantinya pada saat dibutuhkan di bulan Oktober, November, Desember kita sudah sama-sama siap secara optimal untuk menjalankan tugas kami. Insya Allah semuanya akan ready lah.